Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan membuat video ya tentang tutorial pembelajaran. Di sini langsung saja kita ke inti, yaitu tepatnya pembelajaran teknik komputer dan jaringan. Di sini ada pada pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan ya. Ini pada kurikulum TKJ ini adanya di kelas 11. Ini struktur kurikulumnya. Nah, di sini ada pelajaran, nanti kita arahkan saja langsung ke paket keterampilannya yang ini konfigurasi VLAN. Nah, nanti ada banyak KIKD ibaratnya di sini ya, atau kompetensi dasar. Nah, kalau tidak ada halangan, ke semua kompetensi dasar ini akan kita coba buatkan video tutorialnya juga di channel ini. Oke, nanti kita akan coba bahas. Nah, yang pada tahapan yang pertama video ini akan coba saya jelaskan ya tentang VLAN ya. VLAN, apa itu VLAN, kita jelaskan. Kita mulai dari kompetensi dasar yang pertama terlebih dahulu ya. Oke, ini kita coba bahas untuk kelas 11 semester ganjil atau semester awal. Itu di pembelajarannya adalah tentang mengkonfigurasi VLAN. Oke, langsung saja kita ke inti, ke tahap pembelajaran yang pertama yaitu tentang pengkonfigurasi VLAN. Tentang VLAN ini saya tidak mau membahas teori terlalu jauh ya, nah silahkan dibaca saja sendiri. Nah, apa itu VLAN? Jadi virtualan, nanti perangkatnya switch ya. Jadi kalau saya menerjemahkannya secara simpel, langsung saja ke inti seperti ini. Nanti ini ada keuntungan-keuntungan VLAN. Nah, di sini ada juga. Nah, langsung saja ke sini lah. Kita ke sini. Oke, yang kalau saya menerjemahkan nanti kita langsung gambar biar nampak. Perangkat switch nanti ini akan dibuat dia fungsi sebagai VLAN. Apakah switch saja? Sebenarnya router juga bisa ya. Nah, ini kebetulan ini kita belajar untuk simulasinya dengan switch saja. Nah, di sini port-port pada switch tersebut nanti akan dikelompokkan ya, dikelompokkan sesuai keinginan kita. Nah, jadi secara simpelnya saya terjemahkan kira-kira seperti ini. Nanti switch ini kan ada banyak port, contoh yang di sini ada sebanyak 24 port ya. Dan switch yang digunakan pun bukan switch biasa, ini switchnya switch manageable ya. Manageable yang itu switch yang bisa di manage atau dikelompok-kelompokkan. Nah, nanti pada pengelompokan switch ini kita buat pengaturannya walaupun IP-nya sama, contoh di bawah ini ada IP 11 semua ya, jaringan satu semua. Tapi kalau sudah di VLAN-kan, IP yang satu jaringan ini tidak akan bisa saling terkonek atau tidak akan saling ganggu gitu loh. Jadi kita kelompokkan. Contoh ini percontohannya kita buat 3 kelompok. Ada VLAN 10 dan 20, guru dan staff terus siswa. Nah, sederhananya saya terjemahkan VLAN itu seperti ini. Untuk teori silahkan dibaca saja slide yang ada di link deskripsi, silahkan di download ya. Nah, begitu juga nanti portnya di sini yang pertama kita pelajari pada video ini adalah portnya menggunakan akses ya. Jadi akses ini adalah port yang pada sebuah switch ya. Jadi hanya satu buah switch ini kita kelompokkan tanpa terhubung dengan switch yang lain. Jadi ibaratnya hanya satu buah switch saja yang kita kelompok-kelompokkan dengan jadi 3 kelompok atau berapa saya terserah, tinggal disesuaikan. Nanti untuk kelanjutannya nanti ada namanya portnya, itu adalah port terang. Kalau sudah bermain terang, nah terang ini kira-kira topologinya seperti ini. Nah, berarti sudah lebih dari 2 buah switch ya. Jadi bagaimana menghubungkan 2 buah switch, dimana nanti setiap switch ini akan kita buat kelompok atau buat VLAN yang berbeda pengelompokannya. Nah, dengan 2 buah switch ini settingnya sama, nanti mereka akan saling terhubung dan beda kelompok atau beda VLAN tidak akan saling ganggu dalam jaringan. Oke, kira-kira begitu saja sedikit penjelasan teorinya, karena saya juga tidak terlalu fokus dengan teori. Nanti silahkan dibaca bagi yang ingin mendalami. Oke, langsung untuk mempersingkat durasi video dan mempersingkat tutorial ini ya, langsung kita ke praktikum awal ya. Yang pertamanya kita lakukan adalah settingan satu buah switch saja. Jadi nanti fungsinya itu sebagai portnya kita aktifkan adalah port akses ya, port akses. Jadi menggunakan satu buah switch saja yang akan kita kelompokkan terlebih dahulu. Kira-kira topologinya saya cepatkan ya. Topologi yang akan kita praktekkan seperti ini. Nah, ini dia. Nanti kita menggunakan software atau aplikasi yaitu namanya Cisco Packet Tracer. Nanti juga saya sediakan link di bawah, link downloadnya, atau silahkan langsung ke website resmi, silahkan download. Nah, switch yang ada ini nanti akan kita kelompokkan menjadi contoh ya, 3 kelompok, ada kelompok guru, staff dan siswa.
dimana IP satu jaringan itu tetap sama, satu jaringan satu semua ya, kelas C. Nah dimana nanti kita menggunakan IP 1 sampai 2 ini hanya untuk guru, 34 untuk staff, dan 56 untuk siswa. Kira-kira seperti ini topologinya akan kita praktekkan dengan paket tracer. Oke, silahkan disimak tahapan-tahapannya. Untuk script di sini sudah sediakan juga untuk script ya. Nanti silahkan dicek di slide, nanti silahkan download atau dicatat atau di pause. Nah ini perintah-perintahnya dari sini, pengaturannya kita menggunakan terminal nantinya. Nah ini cara pembuatan kelompokan VLAN. Ini cara pembuatan untuk nama ID dulu ya, identitas VLAN-nya. Kita kelompokkan VLAN 10, 20, dan 30. Nah terus di bawah sini adalah pengelompokan port. Oh ini masih sama ya, masih sama untuk VLAN ID juga ya, untuk staf siswa. Nah nanti pengujiannya seperti ini, melihat apakah sudah terkelompok apa belum. Kira-kira begitu tampilan slide-nya. Sekarang kita ke tahap prakteknya. Oke, langsung kita jalankan aplikasi. Di sini ada Cisco Packet Tracer ya. Silahkan nanti download di link yang saya sediakan atau langsung ke website resmi yang disediakan Cisco ya. Ini Cisco yang saya pakai itulah Cisco Packet Tracer yang student, ini versi 6 ya. Silahkan yang terbaru apa yang lama, saya rasa tidak jauh beda. Oke, langsung saja kita buka. Ini dia aplikasinya, Cisco Packet Tracer. Jadi ini hanya untuk simulasi ya, untuk pengujian karena kita tidak punya switch Cisco. Lain waktu mungkin kita akan coba setting perangkat Cisco. Oke, langsung saja ini saya start, saya allow. Ini firewall aktif ya, ini saya aktif dulu. Nah, sudah. Oke, kita pantau tadi topologinya. Tadi ada sebuah switch ya, kita menggunakan sebuah switch. Ini terserah switch yang mana dipakai ya, contoh kita pakai yang ini saja dulu, switchnya yang 2950. Ini ada sebanyak 24 port. Kalau kita lihat fisik, nah ini fisiknya ya, ada 24 port ya. 24 port ini mau kita kelompokkan. Kita mau kelompokkan dia, fungsinya tadi ada 3 VLAN ID ya. Langsung kita coba gambar topologi terlebih dahulu. Oke, sini dia. Kita letakkan ada 6 buah klien, dimana hanya masing-masing klien yang 2 buah ini saling terhubung. Oke, saya salah klik. Dan tidak saling ganggu karena nanti dikelompokkan. Saya turun ke sini. Atau biar jelasnya kita zoom ya, kita zoom. Oke. Cisco Packet Tracer yang kita pakai ini digunakan untuk simulasi ya. Simulasi. Tapi kira-kira settingannya tidak jauh beda dengan yang settingan sebenarnya. Terus di sini kita menggunakan kabel ya. Kabel kalau perangkatnya beda itu adalah kabelnya kabel strike. Nah ini jangan pakai kabel otomatis, kita menggunakan kabel strike yang di sini. Kita hubungkan, rencana kita tuh port 1 atau kita bagi terlebih dahulu ya. Port 1 sampai nomor 4 itu hanya untuk jatah yang bagian guru ya. Nanti kita kelompokkan port 1. Terus pokoknya kita urutkan saja. Oke, 1 dan 2 sampai 4. Nah, ini jatahnya masih yang rombongan tadi. Terus 5 sampai 8 itu untuk yang tengah. Atur terlebih dahulu. Oke, 5 sampai 8 berarti 56 ya, 56 78. Oke, yang 2 itu dicadangkan. 34 untuk rombongan yang ini, 78 untuk rombongan tengah, terus 9 sampai 12 untuk rombongan yang ini. Oke, berarti 9 10 berarti ini 9. Nah, terus di sini kita arahkan ke nomor 10-nya. Oke. Nah, kalau ingin melihat port yang aktif tinggal diklik saja pada situ ada apa ya? Kalau nggak salah di bagian preference ya. Terus ada yang di bagian always show port label. Kita lihat, nah di sini port aktif cuman agak bertumpuk dan nampak ya. Kalau pengen dilihat, kalau saya sebenarnya nggak usah saja. Tapi kalau pengen yang takut lupa ya, silahkan diaktifkan port labelnya. Nah ini biar nampak perbedaannya akan saya arahkan atau saya kelompokkan dengan kasih warna ya. Kita kasih warna, contoh rombongan yang ini, rombongan yang ini yang hijau. Terus kita ganti warna yang ini adalah warna yang kuning yang tengah. Ini tinggal disesuaikan, saya samakan saja ya. Yang penting ibaratnya ada perbedaan gitu ya. Kalau sudah ini dikelompokkan lagi, nah kira-kira begini.
Nah, kalau sudah, tinggal kita kasih identitas terlebih dahulu. Di sini kita kasih keterangan. Nah, di sini untuk kita buat biar caps lock saja. VLAN, ini tidak mau caps lock, salah ya. Caps lock. VLAN 10 itu untuk guru ya. Kita arahkan portnya port 1 sampai dengan 4. Oke. SD 4 sampai dengan 4. Nah, oke. Jadi kita kasih identitas ini untuk guru ya. Biar mudah saya copy saja lah. Copy, paste, tinggal dirubah saja yang ini. Ini saya turunkan terlebih dahulu biar nampak juga. Ini dia. Nah, ini kita buat beda karena VLAN itu identitas ya. Ini identitas 10 tadi untuk guru. 20 ini kita rencanakan untuk staff. Ini tinggal disesuaikan di kondisi lapangan. Yang mau ingin kasih nama lain juga sama. Ini tidak menentu ya, apa bukan ketetapan. Ini portnya tadi 14, sekarang ini 5 sampai 8. 5 sampai 8. Nah, terus saya copy lagi, copy saja lah sini. Nah, ini untuk siswa ya. Jadi ibaratnya ini untuk siswa, VLAN berarti ini VLAN 30 ya. VLAN 30. Kita kasih identitas ini untuk siswa. Nah, port yang dipakai tadi 58, berarti 9 sampai 12 yang ini. Oke. 9 sampai 12. Nah, kalau IP nanti kita samakan saja untuk IP-nya di sini. Keterangan itu IP kita pakai kelas C saja, 92.168.1.0 ya, pakai network, pakai 0, kita buat garis miring 24. Oke, jadi semua jaringan yang di sini pakai dia kelas C ya. Nah, walaupun dia kelas C, nanti kalau sudah dikelompokkan yang seperti ini, kalau yang sesama yang hijau atau yang guru itu tidak akan connect dengan yang lain. Begitu juga yang lain ini dengan yang lainnya juga. Berarti ibaratnya hanya setim, ibaratnya satu kelompok saja dia, terkelompok, tidak saling ganggu. Walaupun IP-nya satu jaringan semua. Oke, kira-kira itu topologinya mau kita praktekkan ya. Oke, baiklah kita ke tahap penyetingan ya. Tahap penyetingan kita mulai menggunakan switch yang ini ya. Kita klik switch-nya. Nah, di sini muncul ada tampilan apa ya? Di sini ada config, ada CLI. Nah, kita nanti menggunakan yang CLI ya, CLI. Nah, kalau di sini sudah muncul, kita tinggal enter saja, enter. Nah, yang pertama itu kita aktifkan dulu switch-nya. Itu perintahnya ada in, atau kita ada pakai huruf dia sensitif sekali ya, dia pakai yang huruf kecil. In n atau enable ya. Tinggal di enter saja. Nah, jikalau sudah, ini saya coba saya naikkan biar nampak ya. Saya naikkan ke atas. Saya naikkan ke atas ini, oke. Yang pertama itu mulai ketik perintah adalah conft atau config terminal, terus di enter. Nah, di sini kita membuatkan VLAN yang pertama itu adalah VLAN 10. Oke. Enter. Terus sini kita buat name untuk guru ya. Oke, kalau sudah tinggal kita mundur ke belakang. Jadi ibaratnya ini VLAN 10 sudah terbuat. Kita buat mundur ke belakang, kita ketik X, exit ya. Itu mundur ke belakang. Nah, kita buat lagi VLAN 20. Di enter lagi. Ini namanya tadi untuk kelompoknya adalah staff. Ini tinggal disesuaikan saja ya dengan keinginan kita. Nah, sudah terbuat. Terus kita mundur lagi ke belakang, X, exit. Kita buat lagi VLAN yang ketiga, VLAN 30. Enter, terus kita buat nama ini untuk siswa. Oke, nah ini dia. Kalau sudah tinggal dimundur ke belakang. Nah, ini kita sudah berhasil membuatkan 3 kelompok atau 3 identitas untuk VLAN pada switch yang ini ya. Nah, berikutnya adalah pembuatan
pengelompokan port ya, pengelompokan port pada switch tersebut. Oke, kalau sesudah kita pembuatan identitas, sekarang berikutnya kita pengelompokan port ya. Pengelompokan port kita memulainya dari si interface ya. Tadi salah ya, salah ketik tadi. Saya keluar terlebih dahulu. Di sini saya klik lagi ya. Ketik saja exit X. Nah, mundur ke belakang. Nah, kita mulai langsung di sini. Conft ya. Conft. Nah, di sini masuk dia. Terus kita ketik interface, kita kelompokkan, kita kasih rank ya, atau RA saja atau pakai rank bisa. FA fast Ethernet, kita buat 0 slash angka 1 sampai angka 4. Nah, kita enter. Nah, ini dia maksudnya adalah port 1 sampai port 4 itu akan kelompokkan, kita masukkan ke jatahnya VLAN guru ya. VLAN guru tinggal kita buat switch port, modenya kita aktifkan, mode akses, tab langsung jadi switch port mode akses. Untuk script nanti akan saya sediakan di link juga ya, script ini tinggal di enter. Nah, terus switch portnya aktifkan lagi, switch port akses, switch port akses itu arahkan ke VLAN 10. Nah, gitu ya, tinggal di enter. Nah, kalau sudah tinggal dikeluarkan. Ini artinya port yang 1 sampai 4 ini fungsinya sebagai aksesnya ini karena kita menggunakan satu buah switch saja yang nanti diarahkan khusus kelompoknya VLAN 10. VLAN 10 ini nanti ini untuk jatahnya VLAN guru ya. Oke, berikut kita lanjut ke interface yang lain. Kita mulai lagi interface, kita rankkan lagi rank, kita aktifkan FA, tutup FA 0 slash, nah nomor lanjutannya berarti 5 sampai 8 berarti ya, 5 sampai 8. Nah, tinggal di enter. Nah, ini kita arahkan juga sebagai modenya akses. Saya pakai tab ini nih, tinggal di enter, dari ketik langsung bisa saja. Terus kita arahkan juga ini untuk arahnya ke staff ya, switch port akses itu kita arahkan ke VLAN-nya VLAN 20. Enter. Nah, ini berarti port 5 sampai 8 itu untuk jatahnya staff ya, arahnya ke VLAN 20. Yang terakhir kita aktifkan untuk yang port arah siswa ya. Nanti saya keluar lagi, exit, kita ketik lagi interface, di rankkan lagi fast Ethernetnya, kita mulai dari angka lanjutan, dari angka tadi 5 sampai 8, sekarang berarti 9 sampai 12. Kita ambil 4 port saja ya, masing-masing 4 port per VLAN, tinggal disesuaikan mau lebih, yang penting jangan ada penumpukan atau port yang sama dan VLAN-nya juga bersatu gitu. Oke, enter saja. Terus kita arahkan juga ini sebagai posisinya, modenya juga sama sebelumnya, akses juga. Terus kita arahkan ini untuk ke akses, tab. Ini VLAN-nya, VLAN yang terakhir itu adalah VLAN siswa ya, atau VLAN 30. Oke, nah kalau sudah begini kita sudah bisa keluar, exit. Kalau kita mau lihat itu adalah show VLAN SH ya, show VLAN apakah sudah terkelompok apa belum. Show VLAN-nya enter. Oke, salah ya, berarti saya harus keluar dari awal. Oke, saya mundur ke belakang. Nah, di sini dia. Kita ketik lagi show VLAN, enter. Nah, ini dia. Coba kita pantau di sini. Tadi ada sebanyak dia 24 port ya, yang aktif. Nah, di sini untuk pengelompokan 10 untuk guru, staff, dan siswa. Berarti di sini ada sebanyak 4 port untuk masing-masing VLAN, dimana port yang lain itu dia sebagai port default atau port switch biasa, tidak termasuk dalam rombongan ini. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk pencadangan pembuatan VLAN yang lain, atau yang dikelompokkan saja atau dibagi 3, 24 port tadi ya, tinggal disesuaikan. Nah, ini sudah jadi, ini menandakan VLAN sudah terbuat 3 kelompok, guru, staff, dan siswa. Berikut adalah ke tahap pengujian.
Oke, ke tahap pengujian ini sudah bisa kita tutup saja. Kita tutup. Oke. Nah, langsung kita berikan IP pada masing-masing perangkat. Ada 6 buah komputer di bawah dengan IP jaringan kelas C ya. Kita urut saja IP-nya 1, 1, 2, dan 3 sampai 6. Kita mulai dari PC yang pertama di ruang atau di jatuhannya VLAN guru ya. Ke desktop. Ini sama seperti standar ya. 92.168.1.1 contoh. Ini kelas C. Ini yang pertama. Kita samakan lagi. Kita lanjut ini 12.168.1.2. Oke. Nah, ini yang 13. 192.168.1.3. Oke. Ini 1.4. 192.168.1.4. Oke. Nah, ini 5 dan 6 ya. Ini 192.168.5. Maaf, titik 1.5. 1.5 kebanyakan titik. 5. Terus yang ini 16. 192.168.1.6. Oke, aman. Nah, sekarang kita coba ke tahap pengujian lewat ping ya. Lewat ping terlebih dahulu kita menguji ping dari yang pertama itu sesama kelompokan, terus beda kelompok atau beda VLAN, apakah berhasil atau tidak kita tes. Klik komputer pada bagian orderan, di situ kita ketik saja ping 192. Saya geser ke sini biar nampak. Oke, 111213. Oke, kita coba ke 12 terlebih dulu. 168.1.2 enter. Nah, ini TTL ya, TTL berarti terhubung ya. Nah, sekarang kita menguji ke kelompok lain, berarti kita ping lagi 192.168.1.3 enter. Dilihat lama reaksinya, ini misalnya timeout. Nah, timeout berarti tidak terhubung ini ke sini ya. Oke, begitu juga kita uji ke sebelah sini, ke VLAN siswa. Ini kita stop ya, Ctrl C. Kita tinggal ping lagi 192.168.1. Ini 5 kan. Oke, 5 enter. Nah, lama aksinya ini menandakan juga tidak terhubung atau timeout. Nah, kira-kira begitulah dia pengujiannya. Nah, sekarang kita coba pengiriman data, pengiriman pesan. Tutup saja. Di sini ada pesan. Coba kita tes sesama VLAN guru. Lihat di bawah ini sukses ya, aman. Coba kita kirim ke sebelah, itu in progress atau nanti violet, gagal. Oke, saya tes ke sebelah lagi. Di sini ini in progress dan violet, gagal. Nah, jadi membuktikan bahwasanya VLAN itu adalah pengelompokan port pada switch, dimana nanti hanya kelompok yang sama VLAN-nya itu saja yang akan terhubung. Dia tidak akan bisa terhubung ke yang lain. Oke, kira-kira begitulah dia. Nah, ini terhubung ya. Oke, saya rasa untuk pembahasan materi yang basic ya, materi dasar untuk VLAN ini saya rasa sudah cukup. Nah,